Oke, balik lagi di Surya ATLM. Kali ini Surya akan membagikan gimana sih cara perpanjang STR terbaru per Februari tahun 2022. Nah, di sini Surya akan membagi nih dua tahap ya. Yang pertama itu SIMK dan yang kedua itu dari KTKI-nya. Nah, untuk penjelasannya atau langsungnya itu nanti Surya akan langsung bahas apa-apa aja yang harus dilengkapi dan apa-apa aja yang harus diupload. Jadi langsung aja, yang pertama itu harus buka dulu ya akunnya ya. Nah, ini di sini akun teman Surya yang benar-benar kosong, belum diapa-apain lah ya. Jadi yang awal lah kita daftar kayak gitu. Tapi untuk yang daftar tahun 2019 ke segini itu sudah ada data-datanya kayak gitu. Nah, ini tampilan awalnya. Nanti setelah itu apalagi yang harus dicek itu account setting. Nah, di account setting nanti dimasukkan tuh alamatnya apa, email. Nah, ini alamat emailnya harus valid ya. Kalau misalnya nggak valid, dia nggak bakal nyimpen. Jadi tinggal misal surya apa gitu @gmail.com kayak gitu, tinggal simpan. Nanti kalau udah ya udah. Nah, nanti untuk ini nomor KTA-nya sebisa mungkin jangan dirubah. Kalau misalnya dirubah, diingat-ingat pasti untuk KTA sama user ID-nya. Nah, untuk passwordnya yang jelas kalau memang belum pernah dirubah sampai dengan saat ini, biasanya ada di alamat email masing-masing kayak gitu pas saat daftar. Tapi kalau misalnya nggak ada ya tinggal klik atau ketik aja user demo kayak gitu, hurufnya kecil semua. Nah, setelah itu ngapain Sur? Lanjut ke kurikulum vitae. Nah, pertama itu lengkapin data diri dulu. Nah, di sini nama lengkapnya misal Hartini kayak gitu. Nah, nanti masukin tuh nama lengkap Hartini, nicknya berapa, terus tempat lahirnya berapa, tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya wanita ya, yang jelas karena Hartini, misal kayak gitu, agamanya apa, gelar depan kalau ada kayak dokter, insinyur dan seterusnya. Nah, terus ada gelar belakangnya AMD, mungkin AMAK mungkin, atau AMDAK atau AMD TLM atau yang lainnya lah kayak gitu, atau STRAK atau STR TLM kayak gitu. Nah, terus alamatnya di sini boleh diisikan alamat kantor jika si anggota tersebut bukan orang situ atau orang rantauan lah kayak gitu. Jadi boleh dimasukkan ke alamat kantornya, kalau nggak alamat domisili. Nanti kota atau kabupatennya tinggal diketik. Nah, karena saya ada di Kabupaten Bekasi, jadi ya Kabupaten Bekasi. Terus tinggal masukin kode posnya ya, sama nomor telepon. Nah, yang atas ini nomor telepon rumah. Nah, yang bawah itu nomor telepon HP. Kalau misalnya nggak punya telepon rumah, cuman punya nomor telepon HP semua, dua misal kayak gitu atau lebih, masukin aja salah duanya di sini kayak gitu. Nah, setelah masukin tinggal simpan. Setelah itu lanjut ke pendidikan. Nah, pendidikan nanti tinggal klik tambah data. Data-datanya yang harus diisi itu seperti ini. Nanti universitas namanya apa kayak gitu, gelar atau pangkatnya apa, AMDAK atau AMD atau AMAK atau STRAK atau STR Kes mungkin, atau AMD Kes kayak gitu. Nah, peminatan 1 dan 2 ini dikosongin aja karena itu buat kedepannya, intinya minat lanjut lagi nggak kayak gitu. Nah, terus periode mulainya kapan, awal masuk kuliah, jadi daftar kan ya, terus awal masuk kuliahnya bulan apa dan tahun berapa, terus periode selesainya itu pas saat lulus, di ijazah bisa dilihat, terus nomor ijazahnya berapa kayak gitu. Kalau misalnya udah, oh iya, nah untuk nomor ijazah tetap hati-hati ya, karena posisinya kadang ijazah itu ada beberapa nomor yang nggak ditulis gitu loh, maksudnya ini nomor ijazah, ini nomor seri, dan ini nomor yang lain kayak gitu. Kalau memang nggak ada yang seperti itu, harap hati-hati aja, soalnya nanti digunakan di STR kayak gitu. Lanjut, setelah simpan ya, setelah itu simpan semua kayak gitu pokoknya. Terus lanjut ke tempat kerja utama. Nah, di sini bagi yang udah bekerja ya, bagi yang belum kosongin aja dulu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya udah bekerja tinggal klik aja rumah sakit atau puskesmas atau dinkes atau dan seterusnya yang ada di sini nih kayak gitu.
perusahaan alkes pun nggak masalah kayak gitu loh, karena dia juga ATLM kayak gitu. Nah terus logbooknya gimana Sur, nanti Surya bahas kayak gitu ya. Terus lembaga pendidikan mungkin di kampus-kampus jadi asdos kayak gitu, masukin aja kayak gitu ya. Terus tempatnya di mana, tempat kerjanya, namanya, terus alamat lengkap ya, dari jalan mungkin kalau ada, terus RT RW nomor, terus kecamatan sama kelurahan atau mungkin dukuh kalau ada kayak gitu. Nah terus kota kabupatennya mana, nah ini kalau kota kabupaten tinggal klik aja sebenarnya, misal Bekasi, nanti ada dua, mau kota atau kabupaten kayak gitu ya. Setelah itu klik jabatannya apa, terus nomor SIP-nya jika ada dan jika diperlukan. Jadi kayak kalau misalnya di pelayanan kesehatan kan ada tuh, tapi kalau misalnya di Alkes kan nggak mungkin ada. Ya mungkin aja ada sih, tapi nggak tahu sih ya. Soalnya sebenarnya belum pernah ngobrol juga sama yang kerja di Alkes kayak gitu. Tapi kalau di tenaga pendidik itu SIP nggak ada, cuman STR ada kayak gitu. Terus keterangannya kosongin aja boleh, ini nomor STR. Nah kalau yang akun lama gimana Sur? Di sini dulu kayaknya nomor telepon deh. Nah itu boleh dimasukin nomor telepon, boleh dimasukin nomor STR. Kalau bisa sih samain aja lah kayak gitu daripada ribet ya kayak gitu ya. Terus lanjut ke tempat kerja kedua. Kalau misalnya double job, kalau misalnya enggak ya nggak usah diisi, nggak masalah ya. Nanti di skip aja. Ntar kalau ada tempat kerja kedua tinggal tambah data. Untuk datanya kurang lebih sama kayak gitu ya, tempat kerjanya mana, alamatnya mana, kota kabupatennya mana, jabatannya apa, nomor SIP berapa, keterangan apa, kosongin ya dokumen SIP-nya sama nomor telepon. Nah ini kayak gini dulu, bukan nomor STR ya. Terus lanjut ke data data keanggotaan ini nggak usah dihiraukan, ini hanya data Anda aja kayak gitu. Dan mutasi keanggotaan itu dihiraukan juga untuk perpanjang STR. Jadi lanjut ke pembayaran iuran. Nah ini yang penting, jadi kalau sebelum perpanjang itu sebaiknya kita bayar iuran dulu. Nah Sur, kalau misalnya aku lupa terakhir kapan gimana, ya udah konfirmasi ke DPC aja kapan tercatatnya. Nah terus dari anggota juga mengingat-ingat dulu. Mengingat-ingat gimana Sur? Ya diingat dong, apa kapan gitu terakhirnya. Kalau enggak misal baru daftar tahun 2018 kayak itu, setelah itu enggak bayar lagi, ya udah nanti tinggal dibikin aja kayak gitu. Nah yang lainnya misal baru kemarin daftar kok Kak, oh ya udah enggak masalah kayak gitu. Dan nanti kan konfirmasi lagi, misal daftarnya di akhir tahun 2021 kayak gitu, tanyakan lagi aja ke DPC gimana mau bayar lagi atau enggak. Kalau saran Surya mending bayar lagi aja, mumpung masih ada uang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada ya komunikasikan sama DPC-nya lah kayak gitu. Nah nanti untuk cara bikinnya gimana Sur? Kalau misalnya yang kayak misal mau dirapel boleh, tapi rapelnya yang dulu. Jadi kayak misalnya yang telat-telat itu bisa tahun 2019 sampai tahun sekarang, jadi 4 tahun. Nah ini tergantung dari apa namanya, dari akunnya masing-masing ya. Kalau misalnya udah akun jadul banget terus lupa kayak gitu nggak bayar-bayar, biasanya di bawah juga ada, maaf, biasanya di bawah juga ada tahunnya yang sebelumnya 2018 dan 2017 dan seterusnya lah pokoknya kayak gitu. Nah nanti tinggal klik aja tahun yang mau dibayar, misal tahun 2022, terus create VE. Nah setelah create VE nanti ada tuh muncul tanggal pengajuannya kapan, nomor virtual akunnya berapa, jumlah yang dibayar 125 ya, periodenya tahun berapa. Nah kalau misalnya ternyata klik VE terus muncul kayak gini Sur, nah tinggal dilihat email pada menu tidak diisi, terus nomor handphone, terus identitas pribadi itu nggak diisi. Ini contohnya aja ya kalau misalnya gagal kayak gitu. Nah setelah itu ngapain lagi Sur? Masuk ke P2KB. Yang pertama dilakukan adalah permohonan melakukan P2KB. Nah di sini masih kosong, jadi nanti harap tambah dulu ya. Terus masukkan nomor STR yang sebelumnya, misal nomor STN-nya sekian kayak gitu, sampai strip-stripnya itu masukin aja nggak masalah, biar nanti nggak puyeng. Soalnya di KTKE ada validasi dari nomor STR-nya itu 7 angka kayak gitu ya. Nah terus
namanya dan ininya kan sesuai dengan yang pertama tadi. Nah, tanggal lulusnya nanti dicek lagi tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau tadi kan cuman bulan sama tanggal bulan sama tahun aja kayak gitu. Nah, untuk perguruan tingginya hiraukan kalau misalnya ada kayak gini, nah kayak fakultas bla 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 itu hiraukan aja, tinggal klik aja, ketik aja instansinya untuk instansi pendidikannya yang telah dilakukan. Misal apa ya, stikes ataupun manalah kayak gitu, akademi atau apa kayak gitu, boleh dimasukin aja. Terus tanggal selesai kegiatannya itu menyesuaikan dengan masa berakhirnya STR. Biasanya sih pas tanggal lahir kayak gitu, mengikuti misal tanggal lahirnya tanggal 1 Januari, ya udah 1 Januari. Nah, terus gimana Sur kalau misalnya pas 1 Januari tuh kita perpanjangnya gimana? Saran saya pas tanggal 1 Januari saja. Intinya udah disiapin dulu dari sebelumnya 6 bulan, karena KTKI udah memberikan waktu 6 bulan sebelum STR habis, itu boleh dilakukan kayak gitu. Nah, sementara itu ngumpulin SKP aja dulu, intinya nginput aja dulu dalam waktu 6 bulan itu. Nanti kalau misalnya udah mendekati masa air baru bikin. Saran Surya seperti itu. Kalau misalnya yang lahirnya bulan awal-awal lah kayak gitulah ya. Kalau bulan-bulan tengah atau terakhir ya terserah Anda. Kalau misalnya mau langsung 6 bulan langsung bikin, jadi ya nggak masalah. Jadi aman, nggak usah ngikut seminar, nggak usah ngikut baksos, nggak usah ngikut webinar dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya. Setelah ini ngapain Sur? Diklik aja simpan. Nah, kalau udah simpan nanti di sini muncul tuh warna hijau keterangannya yang tadi, nomor STR, kapan dimulai, terus berakhirnya kapan. Kayak gitu ya. Terus setelah itu ngapain lagi Sur? Masuk ke borang pengisian. Nah, borang pengisian ini untuk tempat nginput datanya kayak gitulah ya. Nah, di sini itu ada 5 ranah. Itu ranah pelayanan, keprofesian intinya kayak gitu, terus seminar, webinar dan lain sebagainya itu ranah 2, dan ranah 3-nya pengabdian masyarakat baksos. Nah, kayak gitu. Ranah keempatnya pengembangan profesi, dan ranah kelimanya publikasi ilmiah. Nah, ini nih yang apa namanya, kayak yang tadi Surya bilang dia kerjanya di Alkes. Nah, nanti konfirmasi lagi ke DPC. Nah, nanti biar ditanyakan ke DPW apakah harus ketentuannya bagaimana. Kalau misalnya mungkin dari DPW bikinnya kayak gini, kalau dia dari Alkes kan nggak ada tuh kayak logbook kayak gitu ya, itu nggak ada, atau SKPL nanti yang bisa diupload, atau SK dari kepala lab kayak gitu nggak ada kan, otomatis nanti mungkin diganti dengan acara yang lain yang diwajibkan. Biasanya sih di area baksos kayak gitu, baksosnya biasanya minimal 3 atau berapa gitu kayak gitu ya. Jadi dikomunikasikan lagi aja. Nah, terus untuk yang pendidik gimana Sur? Soalnya kan kayaknya bikin kayak logbook juga enggak. Pendidik itu kalau menurut Surya enggak bikin logbook, karena kenapa? Dia enggak pelayanan kesehatan kayak gitu. Nah, nanti sama kayak misalnya di uh, tempat alkes kayak gitu, yang kerja di tempat alkes. Nah, nanti bisa nih masukin ke pengembangan profesi kalau yang pendidik ya. Kalau misalnya alkes-alkes gitu bisa masukin ke jurnal ini, tapi kan masalahnya harus ada sertifikasi juga dan diakui juga kayak gitu loh. Tapi tahapnya bagaimana Surya belum paham untuk yang ranah D dan ranah E kayak gini. Soalnya belum ada informasi lebih lanjut, dan Surya belum pengalaman juga mempunyai teman yang melakukan poin 4 dan 5 ini kayak gitu, atau D dan E ini. Nah, terus kalau di pelayanan kesehatan gimana Sur? Nanti ini klik kegiatan manajemen itu untuk kepala lab, klik kegiatan teknis untuk non kepala lab. Ingat ya. Nah, kalau kepala lab ngerjain gimana Sur? Ya pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya, karena ini milih salah satu. Kalau manajemen jelas pasti tinggal SK-nya aja upload per tahun ya, ingat per tahun, jadi ntar dapat tuh 10 SKP. Nah, kalau kegiatan teknis upload tuh SKPL. Nah, nanti Surya jelaskan ya. Dan kalau terus webinar itu masuknya kemana Sur? Nah, ini masuk ke ranah B, yaitu nomor 3 atau poin 3 ini, mengikuti e-learning kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya pelatihan itu gimana Sur? Nanti masukin ke sini pokoknya yang B.
Nanti sore bahas lagi deh ya. Yang pertama kita bahas untuk kegiatan manajemen bagi kepala lab. Ingat, bagi kepala lab. Nanti klik aja kepala lab, nama institusinya apa, silahkan masukin aja, terus tempatnya mana atau alamat boleh, kota kabupaten boleh, nggak masalah. Terus dokumen buktinya. Nah, dokumen buktinya itu apa? SK, surat ketetapan dari direktur ataupun pemilik lah kayak gitu, bahwa Anda itu menjadi kepala lab atau ditunjuk sebagai kepala lab. Nah, biasanya beda-beda instansi itu beda-beda peraturan. Jadi ada yang dalam satu penetapan itu sampai seterusnya bakalan jadi kepala lab. Ada yang satu penetapan itu per tahun kayak gitu. Ada yang beberapa tahun dulu dievaluasi kayak gitu. Ada ya. Jadi masing-masing. Nah, untuk tanggal akhir kegiatannya diinput atau diketik atau dipilih sesuai dengan tanggal lahir Anda. Disesuaikan juga untuk tahunnya kayak gitu. Jadi nanti dapat 2 SKP ini ya. Tinggal habis itu simpan. Surya nggak ada contohnya karena memang Surya bukan kepala lab kayak gitu ya. Nah, untuk yang logbook nanti Surya ada contohnya dikit. Nah, ini untuk kegiatan teknis. Nah, ini di logbook nih. Nah, logbook itu gimana Sur contohnya? Nah, ini Surya tunjukin aja. Nah, logbook itu kayak gini bentuknya. Nah, ini logbook namanya ya. Ini logbook, jadi ada logbook kegiatan, periodenya dihitung per hari aslinya ya. Jadi per bulan dulu. Nah, nanti per bulan dikumpulin jadi per tahun. Ya. Jadi per bulan itu isinya nanti hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 mungkin, atau tanggal 30 atau tanggal 29 atau tanggal 28. Nah, kalau misalnya per bulan berarti otomatis, atau per tahun itu berarti ya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Nah, nanti isinya apa aja? Random sih sebenarnya mah. Untuk logbook ini bisa nama ATLM-nya siapa, terus nomor STR-nya berapa, nomor SIP-nya berapa, nomor anggota PTLK-nya berapa, nama unit kerja, terus alamat, nama atasan, dan seterusnya. Kalau saran Suya yang paling penting itu adalah nama ATLM ya, yang paling penting, terus nomor STR, nomor anggota. Nomor STR kalau udah punya otomatis dia harus udah punya SIP. Jadi dua ini kayak apa ya, sendal lah. Yang satu jalan duluan mesti yang satunya mesti ngikut jalan kayak gitu loh. Nah, untuk nama unit kerjanya boleh nggak ada nggak masalah, alamat juga nggak ada nggak masalah, nama atasan langsung juga nggak ada nggak masalah. Tapi saran Surya antara nama dari ATM-nya, nomor STR dan SIP, nomor anggota, dan nama atasan langsung kayak gitu. Nanti untuk uraian kegiatannya sampling, hematologi, kimia darah, urin, feses, seputum, atau kalau misalnya ada rumah sakitnya itu ada pemeriksaan lab mikro kayak gitu, lab mikronya sendiri itu seputum masukin ke mikro. Terus seroimuno atau imunoserologi boleh. Nah, kalau misalnya ada bank darah tinggal tambahin nih di sini pemeriksaan bank darah, kalau nggak bank darah aja boleh, nggak masalah. Kalau misalnya ada pemeriksaan lain sur PA kayak gitu, misal PA-nya digabungin jadi semua analis itu bisa tuh ngerjain PA kayak gitu, ya tinggal aja masukin pemeriksaan PA, patologi anatomi. Nah, terus kalau misalnya yang kerja di puskesmas gimana sur? Hampir sama sih, yang penting disesuaikan aja. Jadi ngerjainnya apa aja nanti dimasukkan ke uraian kegiatan ini kayak gitu ya. Kalau misalnya di PMI gimana sur? Ya tinggal masukin tuh sampling atau pengambilan apa, sampel si kantong darahnya itu ya, berapa dia udah ngerjain berapa. Terus apa namanya, pemeriksaan golongan darah, kalau nggak salah Surya pernah magang di PMI itu kayak gitu, dicek golongan darahnya benar nggak, itu sudah termasuk pemeriksaan hematologi. Kalau nggak terusin aja pemeriksaan golongan darah kayak gitu, boleh nggak masalah. Terus screening ya, screening kan termasuknya imunoserologi tuh kayak gitu, masukin boleh. Terus misal apalagi kayak gitu, atau crossmed, nah masukin. Terus misalnya melakukan apa namanya, komtes kayak gitu, masukin nggak masalah.
Soalnya menurut Surya itu beda pemeriksaan sih. Nah, tapi balik lagi konsultasi ke DPC-nya dulu biar lebih enak kayak gitu ya. Nah, terus gimana Sur kalau yang di PA? Kalau yang di PA tergantung dari pemeriksaannya. Kalau misalnya kayak misalnya apa motong jaringan itu beda, terus bikin apa namanya? Bikin jaringan terus dibekuin pakai apa ya? Surya lupa namanya. Pokoknya adalah itu kalau misalnya dibagi jadi berapa orang terus ternyata ngerjain per satu-satu bagian itu ya monggo silahkan teruskan aja di uraian kegiatan. Tapi kalau misalnya hanya beberapa orang dalam satu shift itu melakukan semuanya, ya udah silahkan tinggal satu aja berarti mungkin ini kali ya pembuatan preparat kayak gitu. Nah yang satunya pengecatan, yang ketiganya mungkin pembacaan kalau misalnya bisa untuk membaca atau diperbolehkan membaca kayak gitu. Nah, nanti tinggal jumlahnya berapa, totalnya berapa di sini. Nah, nanti ini hiraukan aja ya. Jadi ada apa namanya? Peringatan logbook dibuat logbook tahunan dibuat dari logbook bulanan kayak gitu yang Surya tadi bilang ya. Nanti tempatnya mana dia kerja, misal Jakarta ya Jakarta, kalau Bekasi Bekasi, kalau Palembang Palembang dan seterusnya lah. Kapan tanggalnya kayak gitu per tahun. Atau bisa juga udah bikin logbook tapi SKPL-nya barengan di akhir masa STR boleh, nggak masalah kayak gitu. Nanti tinggal tanda tangan sama cap stempel dan nama dari kepalanya atau biasanya sih dokter PK. Kalau misalnya memang itu ada dokter PK. Kalau misalnya nggak ada, berarti dokter umum atau dokter gigi atau dokter yang lain boleh. Kalau misalnya memang nggak ada lagi, cuman langsung laporan ke pemilik kayak gitu ya pemiliknya langsung nggak masalah kayak gitu ya. Terus gimana Sul setelah punya logbook terus apa lagi? Nah SKPL-nya, nah ini SKPL-nya contoh. Nanti SKPL-nya itu bentuknya kayak gini cuy. Jadi ada kopnya, terus ada tanda tangan, nama jelas sama stempel. Biasanya sih kadang kalau ada kop biasanya di bawah ada footer. Intinya ada header ada footer kayak gitu. Nanti isinya kayak gini. Surat keterangan melaksanakan kegiatan pelayanan profesi boleh. Kalau enggak surat keterangan pelayanan laboratorium boleh. Yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa? Kepala instalasinya siapa? Misal dokter PK-nya namanya siapa? Si A. Misal dokter A gitu. Jabatannya sebagai kepala instalasi. Mungkin kalau misalnya mau ditambahin SIP-nya boleh. Kayak gitu ya. Masukin unit kerjanya mau dimasukin atau enggak boleh ya. Terus menerangkan bahwa sejujurnya namanya ATLM atau si yang bersangkutan misal si A, si B lah kayak gitu. Nomor STR-nya berapa, nomor SIP boleh dimasukkan atau enggak, enggak masalah. Terus jabatan sebagai apa? Analis pelaksana boleh kayak gitu ya. Atau staf laboratorium juga boleh. Telah melakukan kegiatan pelayanan bla 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 bla. Nah, untuk bulannya bisa masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember atau bisa mengikuti uh, tanggal dia masuk. Jadi misal nih dari tanggal dia masuk sampai 1 tahun lagi ya, atau mengikuti masa STR-nya kayak gitu. Masa STR-nya gimana Sur? Berarti ada dua tuh. Masa STR-nya yang Surya maksud itu dari awal sampai terakhir ya, misal kalau misalnya tanggal 1 Januari dia lahir, berarti tanggal 2 sampai 1 Januari di tahun berikutnya. Atau di awal dia masuk di rumah sakit tersebut, ya misal bulan Agustus lah kayak gitu masuk, terus sampai tanggal 1 Januari kayak gitu ya. Nanti itu termasuk 1 tahun, walaupun belum 1 tahun. Ya, kalau misalnya kurang jelas nanti komen aja di bawah. Nah, terus apalagi Sur kalau udah SKPL jadi? Nah, kalau udah SKPL jadi masukin tuh ke sini kegiatan teknis. Institusinya apa? Nama rumah sakit atau pelayanan kesehatannya apa? Ya. Terus klik analitik. Nah, untuk sementara pakainya analitik. Mungkin ke depan ada pra analitik dan pasca analitik ya. Karena
pra analitik kan untuk biasanya yang lebih junior atau bagaimana lah kayak gitu, yang ngambil sampel dan seterusnya. Kalau pasca biasanya untuk PJ ataupun kepala labnya itu sendiri. Tapi kalau untuk kepala lab kan saran Surya sih mending ngambil yang manajemen biar lebih enak kayak gitu ya. Terus jumlah per tahunnya tinggal diisi nih. Misal jumlah per tahunnya 7.000 sekian, ya udah tinggal tulis tanpa tanda tanda apapun lah. Misal titik koma itu nggak boleh, kosongin aja, pokoknya angka aja di sini ya. Nanti soalnya kalau titik sama koma dianggapnya itu titik koma, jadi nggak ribuan. Jadi misal 7.805 misalnya kayak gitu, ntar ditulisnya 7.805 itu dianggap 7,8 kayak gitu. Jadi jangan diisi kayak gitulah ya. Nah terus gimana Sur kalau misalnya lebih dari ternyata 15.000 kayak gitu, ditulisnya 9.000 aja. Loh kenapa Sur, kan harusnya 15.000 sekian kayak gitu. Karena di sini emang disetting mentok 9.000. Kalau misalnya lebih walaupun satu aja itu dianggap nol nanti SKP-nya kan sayang. Nanti kalau misalnya ngekeh pas validasi mesti orang validatornya ngomong, ini kalau misalnya mau masuk sekian ya, jangan lebih dari 9.000, bisa aja 9.000 kayak gitu. Nah terus masukin data yang tadi SKPL yang ini nih, mana nih SKPL yang ini ya, yang ini masukin ke sini. Nah ukurannya gimana Sur untuk seluruh dokumen di SIMK? Ngikutin aja, boleh PDF, boleh gambar. Saran Surya sih mending gambar kalau nggak PDF, tapi ukurannya tidak lebih dari 150 KB. Ingat 150 KB ya, bukan MB. Puyeng ntar servernya, bercanda. Nah habis itu masukin tanggal akhir kegiatan. Nah tanggal akhir kegiatannya itu mengikuti dari tanggal akhir dari STR-nya per tahun ya. Jadi kalau misalnya 1 Januari ya 1 Januari, tapi tahunnya yang ganti-ganti kayak gitu. Nah nanti ketentuannya kayak gini, kurang dari 500 dapat 0,5, 500 sampai 1000 dapat 1, dan seterusnya. Mesti dapatlah 2000 sampel per tahun lah. Nah, mungkin enggak lah, 8, anggap aja kita mengerjakan 8 sampel. Nah 8 sampel itu pemeriksaannya misal HEMA sama GDS saja udah cukup, 16 lah ya, belum sampling. Berarti otomatis 8 kali dengan 3 24 kan. 24 itu sehari kalikan seminggu, anggap libur 2 hari lah, 1 minggu kayak gitu, berarti 5 hari kan. 5 hari kalikan 24 berarti udah 120. Nah 120 udah sebulan, kalikan 12 kali 12 udah 144 kayak gitu ya. Bisa lah pokoknya mah, nggak mungkin enggak lah. Ntar kalau nggak bisa ya gampang. Enggak bercanda, masih bisa. Oke, lanjut. Setelah itu ranah ke B ya. Nah ranah B itu ada e-learning. Nah ini untuk yang bagi webinar bahasanya keren. Jadi yang mengikuti webinar dari awal tahun pandemi ini 2019 gak sih, tahun 2020 lah ya, itu mulai DPP duluan dan seterusnya sampai sekarang, itu nanti di sini nih masukin. Oh iya sebelum kesini maaf, untuk yang ranah A itu wajib ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada biasanya diganti dengan baksos kayak gitu. Kalau enggak tanyakan ke DPC-nya kayak gitu. Intinya pokoknya ranah A itu wajib minimal 2 tahun kayak gitu. Ya, lanjut ke e-learning, masukin judul materinya, penyelenggaranya siapa, terus dokumen buktinya. Nah, misal nih Surya punya sertifikat webinar. Nah, inilah. Ini Surya udah hapus untuk namanya ya, karena posisinya biar menyamarkan aja. Ini contohnya aja. Jadi kayak gini, ini webinar ini nanti dilihat kan akreditasi dari Padalkinya berapa SKP. Nah satu kan, kalau webinar itu selalu 1 SKP. Kalau seminar dan lain sebagainya tergantung dari JPL-nya. JPL itu apa sih? Jam perlatihannya kayak gitu ya. Tinggal nanti masukin untuk namanya peran laboratorium bla 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 sampai di tanah Papua, kapan atau penyelenggaranya siapa. Penyelenggaranya
penyelenggaranya ya Perhimpunan PDS Patklin cabang Papua kayak gitu. Kapan? 18 Desember 2021. Nah, ntar masukin nih ke sini. Jangan lupa nggak lebih 150 ya. Terus masukin tanggal kegiatannya tadi yang Surya bilang. Ini nih yang 18 Desember kayak gitu. Masukin terus simpan. Nah, misal nih Surya bikin namanya gini, penyelenggaranya gini, terus Surya nggak masukin, untuk buktinya nanti akan keluar kayak gini ya, dokumen bukti tidak boleh kosong. Nah, nanti misal Surya udah upload nih, anggaplah inilah ya, ini ukurannya kan 142, oke, masukin. Nah, kalau ternyata set lemah, nah keluar kayak gini, tanggal kegiatan Anda tidak terdaftar, berarti dilihat lagi masa berlakunya STR-nya kapan. Kalau enggak, permohonan P2KB-nya tadi udah dimasukin atau belum. Biasanya kalau misalnya belum, keluar kayak gini. Kalau misalnya sudah, biasanya tanggal kegiatannya melebihi dari masa berlakunya. Nah, terus gimana, Sur? Untuk beberapa DPW sih masih mentolerir lah. Nggak masalah deh, nggak apa-apa, yang penting biar perpanjang aja dulu. Tapi tahun depan jangan gitu lagi ya, palingan digituin. Nah, nanti tinggal ubah aja tahunnya, misal tahun 2021 padahal berakhirnya tahun 2020, ya udah klik aja tahun 2020 kayak gitu. Yang penting tanggal sama bulannya masih disamakan. Kalau misalnya nggak bisa lagi, dikurangin lagi kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ini udah, terus Surya kasih contoh satu lagi, misal ini kan lebih dari 150, yaitu 185. Surya drag ke sini dan Surya simpan. Biasanya kalau memang sudah ada dan sudah melakukan P2KB, biasanya di sini sukses. Jadi di sini sukses, kegiatan sudah dimasukkan, tapi buktinya tidak bisa masuk kayak gitu. Nanti di buku lognya kelihatan ya. Ini contohnya aja ya, biar nanti keterusannya sih sama. Paling kesalahan di 3 itu, dokumennya terlalu besar, jenis dokumennya salah ya, atau yang terakhir lupa upload dokumennya. Bukan lupa upload dokumennya, tanggalnya melebihi dari tanggal kegiatannya atau P2KB-nya. Yuk lanjut ke poin 4, pendidikan formal. Ini menurut Surya sih, yang pendidikan formal ini karena Surya belum tahu banget ya, jadi agak rancu. Karena apa, yang dibutuhkan dokumen bukti itu kopi ijazah legalisir. Berarti kalau misalnya kopi ijazah legalisir dari D4 pendidikan, otomatis kan sudah selesai ya. Kalau sudah selesai di KTKI kan naik level. Apa mungkin yang dimaksud itu surat pernyataan bahwa diterima, mungkin ya kayak gitu, atau bagaimana? No, coba ditanyakan ke DPJ-nya masing-masing. Tapi lumayan loh kalau misalnya kita lanjut ke D4 udah dapat 10 SKP ya. Terus strata 2 yang ada di Unimus sekarang masih ada di Unimus saja sih, setahu Surya itu udah dapat 15 SKP. Lumayan, tinggal ngumpulin tambahannya. Lanjut D4 udah kerja 5 tahun, 10 tambah 10 20, tinggal nambahin 5, selesai ya. Nah, lanjut ya, kurang pengisian. Lanjut ke poin kelima, nanti ditanyakan lagi lah ke DPC masing-masing, karena yang masuknya 4 itu bagaimana kayak gitu. Terus yang kelima itu pelatihan kegiatan, workshop kayak pelatihan dan seterusnya yang ngadain dari Patelki. Itu biasanya berhari-hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 2 minggu juga bisa. Kayak Bang Dara itu 2 minggu kayak gitu ya. Tinggal nanti masukin aja namanya apa, acara kegiatannya apa, ini menyesuaikan dengan SKP-nya ya. Yang jelas sih kalau nggak lokal, nasional aja sih, seringnya sih gitu, jarang yang internasional. Terus
status kegiatannya sebagai apa, peserta atau yang lain. Kalau misalnya peserta ya peserta, kalau panitia panitia, kalau pembicara pembicara, kalau moderator moderator, kayak gitu ya. Terus jumlah JPL-nya mengikuti nomor nilai SKP di sini. Misal nih SKP yang didapatkan biasanya sih minimal 3 ya. Jadi di sini karena di nasional itu minimal 4 ya. Surya blok aja deh biar enak. Nah, 4 berarti turunin lagi jadi lokal kayak gitu. Berarti nanti wilayahnya itu lokal jadi peserta, jumlah JPL-nya 10 sampai 20. Boleh ditulis seperti itu, boleh 10 boleh, boleh 20 boleh. Atau angka di antara 10 sampai 20 boleh. Gitu. Nanti dapat 3 SKP. Nah, untuk tempatnya di mana? Di hotel apa di gedung atau di mana? Terus penyelenggaranya siapa? Bisa rumah sakit, bisa DPW, DPC, ataupun bisa pokoknya bisa siapa aja yang penting dapat SKP Patelki kayak gitulah. Nanti masukin dokumen buktinya, jangan lupa tidak lebih dari 150. Terus tanggal mulainya kapan? Kalau misalnya sehari ya berarti samain. Nah kalau misalnya 2 hari ya tinggal tambah 1 hari. Kalau misalnya 2 minggu tinggal tambah 2 minggu. Ya, nah itu habis itu simpan. Kalau udah simpan, lanjut. Jadi sudah selesai untuk penginputan workshopnya. Nah, poin ke-6 itu sama, cuman ini untuk seminar, simposium kayak gitu. Jadi yang seminar-seminar offline kayak gitulah. Sama kurang lebihnya, jadi ada nama acaranya apa, jumlah JPL-nya ya diingat lagi, mengikuti SKP-nya. Kalau misalnya lokal dapat sekian, 4 sampai 6 JPL, SKP-nya 2. Kalau misalnya ternyata nasional kayak gitu dapat SKP-nya 3 kayak gitu. Nah, terus gimana Sur kalau dapat SKP-nya 3 masukin nasional apa lokal? Kalau menurut Surya lihat lagi yang bikin itu siapa. Biasanya kalau DPC itu lokal. Tapi kalau misalnya yang bikin DPW biasanya nasional. Tapi bisa juga sih DPC itu nasional kayak gitu ya. Setelah itu masukin ini pilih lokal, nasional, internasional. Statusnya sebagai peserta, tempatnya mana, penyelenggara siapa, dokumen buktinya masukin, tidak lebih dari 150. Terus tanggal mulainya sama tanggal berakhirnya itu disamain. Karena seminar. Jadi seminar biasanya sehari doang. Kecuali ada beberapa seminar dalam satu rangkaian kegiatan seminar kayak gitu ya. Lanjut untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-7. Penilaian workshop, pelatihan atau magang yang dilakukan atau diprakarsai dibuat dari Dinkes atau oleh Dinkes. Nah, masukin aja tuh nama acaranya apa, area kegiatannya apa, nasional, lokal, dan seterusnya. Nggak pengaruh kalau ini ya. Biasanya sih lokal, cuma kayak temu buat pelatihan, PTA, HIV, terus yang lain-lain kayak gitulah pokoknya. Jumlah JPL-nya boleh ditulis aja angka 1 sampai 10 lah, nggak apa-apa. Nanti kita dicoba aja dulu. Terus tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, Dinkes atau mana. Terus dokumen buktinya diupload, tanggal mulai dan tanggal akhirnya masukin. Nah, tapi SKP-nya cuma 1 ya. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Nah, lanjut ke ranah C atau ranah 3 untuk pengabdian masyarakat. Nah, di sini untuk 8 ini khusus nih yang aktif sebagai pengurus atau anggota di DPC, DPW, dan DPP kayak gitu. Nah, perlu dicatat untuk pengurus itu tidak mendapatkan gaji dari Patelki. Ingat, tidak mendapatkan gaji dari Patelki. Kenapa Surya bilang kayak gini? Biar kalian itu tahu dan teman-teman tahu bahwa pengurus itu nggak dapat gaji dari Patelki. Kalau dapat gaji, weh, iurannya nggak 125 cuy, bisa jadi 500.000. Karena kan posisinya dihitung aja dalam satu DPC misal 300, iurannya 120. Kalau dibedah sendiri kalau nggak salah, kalau DPC itu dapat 65.000. 65.000 kali 300, 18 ya. Ini nggak sih? 18 juta kan. Nah, 18 juta kalau misalnya bayar semua. Kalau nggak bayar semua,
Waduh, apalagi itu 1 tahun. Tolonglah. Sedih saya kalau lihat pengurus-pengurus itu loh. Anggota datang-datang mau perpanjang STR. Ternyata STR-nya udah habis. Ternyata kurang seminggu. Ternyata kurang sehari atau sebulan. Tolonglah, 6 bulan sebelumnya kan udah bisa diurus kayak gitu ya. Curhat dikit, soalnya kasihan pengurus itu mah ya. Terus masuk ini jenis jabatannya. Kalau misalnya Surya lah, anggap Surya jadi pengurus DPW kayak gitu. Ya udah, tinggal wilayah jadi apa, anggota bidang atau ketua dari bidang atau majelis itu, jadi departemen kayak gitu, atau pengurus harian itu ketua, wakil, sekretaris, dan bendara. Mungkin ada lagi sih tapi Surya belum tahu kayak gitu. Nah, yang kalau pusat gimana? Lumayan nih, 5 SKP cuy untuk pengurus harian pusat, untuk ketua majelisnya 4, atau ketua bidang atau departemennya 4, terus ketua pengurus patologi pusatnya bidang ya. Ada 2 ya berarti. Ketua bidang pengurus sama ketua majelis atau bidang pengurus. Kurang paham juga sih, pokoknya itulah ya. Ada SKP-nya lumayan. Kalau jadi anggota dapat tuh 2 SKP kayak gitu ya. Gak usah susah-susah lah kayak gitulah. Bentar, Surya cas dulu, mau habis. Udah habis itu disimpan. Kalau udah disimpan, lanjut ke program pengisian yang lain. Setelah ini itu baksos kalau nggak salah ya. Jadi baksos bisa donor darah, bisa penyuluhan kesehatan. Biasanya sih penyuluhan kesehatan, tapi ingat ya, donor darah yang diadakan oleh Patel ya, bukan yang lain. Tapi kalau yang lain kurang paham juga sih, seingat Surya nggak bisa. Terus nama kegiatannya apa, biasanya temanya apa, terus tempat kegiatannya di mana, di puskesmas mana atau di desa mana kayak gitu. Terus penyelenggaranya siapa, DPC, DPW kayak gitu. Dokumen buktinya dari sertifikatnya tersebut. Terus tanggal mulai kegiatannya, awal mulai si baksosnya itu kapan, karena baksos kan tidak apa ya, nggak nentu ya, bisa sehari bisa berhari-hari juga, jadi tinggal nanti diubah aja. Terus klik simpan. Lanjut ke poin 10, itu mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan. Nah, ini contoh yang real itu kemarin, kayak misalnya kita dapat sertifikat penghargaan telah menjadi pahlawan kesehatan kayak gitu loh, garda terdepan selama pandemi COVID ini kayak gitu. Ntar tinggal nama kegiatannya apa ditulis, terus tempat apa, tingkat penghargaannya disesuaikan dengan SKP. Kalau 3 ya nasional, kalau 4 internasional, dan seterusnya lah pokoknya. Nah, terus penyelenggaranya siapa, DPC, DPW. Terus dokumen buktinya masukin, ingat jangan lebih dari 150. Setelah itu tanggal kegiatannya kapan, atau tanggal disahkan lah kayak gitu, nggak apa-apa, tinggal klik simpan. Kalau udah ya udah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu menjadi tim kesehatan tanggap darurat bencana. Nah, biasanya sih Padalki Peduli ini mengirimkan beberapa orang. Nah, untuk yang mengikuti itu biasanya dapat sertifikat atau surat tugas kayak gitu. Nah, nanti ada nih, masuk ke sini sama kegiatannya, tempat penyelenggara, terus masukkan dokumen buktinya, boleh SK atau surat tugasnya itu, atau enggak sertifikatnya, kapan kegiatannya itu dimulai ya, sampai akhirnya juga kapan. Jadi tinggal klik simpan. Kalau udah selesai ya udah, lanjut ke poin 4. Nah, untuk bimbingan mahasiswa ini sebagai laporan tugas akhir atau anggaplah KTI gitu ya,
dia jadi pembimbing. Ingat ya, pembimbing bukan asisten ya. Itu lumayan dapat 2 SKP. Stratanya apa? Strata 1 D4, tapi ini khusus yang D4, belum ada yang D3, pembimbing utama atau kedua kayak gitu masukin. Terus nama institusinya, kampusnya apa, dokumen buktinya itu dari surat tugasnya kayak gitu. Terus telah membimbing dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa berbulan-bulan sih ya kan, karena KTI, skripsi atau disertasi itu kan biasanya lama kayak gitu loh bikinnya, nggak cuma seminggu jadilah, kayak emang makalah apa seminggu jadi kayak gitu ya. Terus menjadi pendidik atau dosen pengajar. Nah kalau asdos gimana Sur? Coba tanyakan lagi deh ke DPC apakah masuk ke dosen pengajar atau enggak kayak gitu. Tinggal nanti masukin nama, jenjang pendidikannya D3, D4 atau S1. S2 aslinya mah, bukan S1. Karena S1 nya masih apa ya, dianggap rancu kayak gitulah. Terus dokumen buktinya boleh surat tugas, boleh SK ya, ini di bawah ada keterangannya. Terus dari kapan sampai kapan kayak gitu. Kalau misalnya dari kapannya itu dari SK-nya itu keluar, terus sampai tanggal akhirnya itu dari terakhir masa berlakunya STR kayak gitu. Nilai SKP-nya tinggal masukin satu aja. Nah, kayak gitu ya. Ini bagi yang pengajar ya. Ingat yang D itu bagi yang pengajar. Terus penguji praktek, pas ujian kayak gitu, hukum mungkin ataupun yang lain ya. Kayak gitu. Adalah pokoknya dokumennya itu kurang lebih kayak gitu. Ada penguji pertama, kedua, strata 1 itu D4. Jadi untuk D3 nggak bisa ya. Terus masukin aja dokumen buktinya apa dan kapan. Terus penyusunan modul. Nah ini yang biasa sih biasanya, kayak misalnya apa ya, prosedur yang satu buku gede itu bisa jadi penulis pertama atau kedua kayak gitu, volumenya keberapa, tahun terbit berapa. Terus dokumen buktinya mana? Dokumen buktinya ini sih mungkin covernya kali ya, atau enggak yang lainnya lah, coba ditanyakan lagi aja. Nanti tinggal kapan berakhirnya kegiatan atau STR-nya itu selesai ya. Lanjut lagi ke penyusunan pedoman atau SIP. Nah ini sebenarnya sih bisa buat kayak kepala lab, terus ada lab pelaksana yang senior kayak gitu bisa dimasukin. Yang penting SK-nya atau buku cover buku pedomannya dimasukin di sini. Lumayan kalau jadi pedoman terkait laboratorium dapat 2, SOP-nya dapat 2. Kayak misal nih ada mikro ternyata di lab, cuman belum ada SOP yang pasti ya gitu, terus bikin didetailin dan seterusnya, tuh masukin lumayan dapat 2 SKP. Tapi belum tahu juga ini beneran bisa atau enggak, atau diakui atau enggak. Harusnya sih diakuin sih sama validatornya, cuman mungkin belum terlalu detail lah kayak gitu ya. Karena dia udah selesai, yang terakhir ada deh sebagai reviewer jurnal. Sebenarnya reviewer jurnal sama dengan yang di bawah sih, yang ranah kelima ini biasanya dilakukan oleh D4 atau enggak S2 ini, yang ranah itu. Jadi jurnal ilmiah, jurnal lain, jurnal atau makalah TLM, majalah TLM kayak gitu, karya ilmiah populer dan seterusnya. Pokoknya saya belum tahu untuk yang jadi mohon maaf ya kalau misalnya yang D4 atau S2 mendengarkan, saya belum bisa ngasih info untuk terkait poin yang ini kayak gitu. Nah terus gimana lagi Sur? Semangat kan Sur ya. Gimana lagi Sur kalau misalnya udah semua nih input dan ternyata udah 25 SKP. Saran Sur ya, jangan 25 SKP pas, lebihin kayak 1 atau 2 gitu. Kalau bisa 30 aja buat aman. Kenapa Sur? Ya buat aman aja, kalau misalnya yang ini nggak di ACC ada backup-nya kayak gitu ya. Setelah barang pengisian selesai bisa dicek di buku log ini. Nah, karena tidak ada pengajuan P2KB-nya akan muncul kayak gini. Kalau ada nanti ada. Jadi per tahun kita melakukan kegiatan apa aja kayak gitu ya. Nah
ini nih yang terbaru nih di tahun 2022 ini, di bulan enggak di bulan Februari sih sebenarnya, udah dari tahun 2022 itu ada dokumen persyaratan untuk validasi P2KB. Ada 5 dokumen. Yang pertama itu STR ya. Nanti klik aja tambah karena ini belum ada, jadi ya kayak gini ya. Sebentar. Nanti klik tambah, terus ada pilihannya tuh, ada 5. Yang pertama itu ya udah, dari STR dulu lah ya, karena Surya tadi udah nyebutin STR. Nanti kliknya lainnya, terus keterangannya diisi STR kayak gitu. Nah terus kapan waktunya itu disesuaikan tanggal inputnya aja, nggak masalah, belum terlalu penting sih kapannya gitu. Terus kedua, scan dari KTA ada. Nah KTA ini nanti ada surat pilih kartu tanda anggota Patelki kalau nggak salah ya. Terus untuk di keterangannya tulis saja KTA boleh, kartu KTA Patelki boleh, dan seterusnya lah pokoknya begitu. Nah nanti tinggal simpan kalau udah. Yang ketiga itu surat patuh kode etik. Nah kalau surat patuh kode etik itu bisa di download di sini nih, diklik aja nanti download. Setelah di download diubah ke Word, setelah itu edit. Soalnya ada beberapa yang belum belum lengkap kayak gitulah ya. Tergantung dari identitas atau kurikulum vitae yang di sini. Kalau misalnya di sini lengkap, paling tinggal 2 aja sih kalau nggak salah kemarin ya, sama apa gitu, sorry lupa. Nah setelah patuh kode etik itu ada satu lagi, itu surat keterangan dari DPC kayak gitu. Nah surat keterangan dari DPC ini minta dari DPC langsung. Setiap DPC masing-masing beda ya prosedurnya, terus syarat-syaratnya, jadi Surya nggak bisa ngasih tahu. Yang jelas biasanya sih ditanyain KTA-nya berapa, terus nama, tanggal lahir, terus mungkin bukti iuran juga, karena soalnya kan sebelum perpanjang harus bayar iuran, jadi buat buat validasi lah kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah surat keterangan sehat dari dokter BRSIP. Nah nanti untuk surat keterangannya keterangan yang ada di kolom dokumen persyaratan ini nanti diisi sesuai dengan namanya dokumen masing-masing aja. Terus kalau udah semua 5 selesai, tinggal klik ke rangkuman pengajuan atau rangkuman penilaian P2KB. Dan nanti di rekapitulasi ini klik STR yang tercatat, biasanya ada nih di sini. Nanti ada kotak lagi kecil di sini. Di sinilah ya. Nanti klik semua kotak yang kosong di sini, terus lalu simpan. Nanti dengan disimpannya itu berarti kamu udah mengajukan secara virtual atau otomatis ke validator di DPW. Nah terus harus nunggu aja, suruh enggak, konfirmasi ke DPC-nya, Bu, Pak, saya mau minta diajukan untuk validasi ke DPW bahwa saya sudah melakukan atau penginputan sertifikat untuk P2KB kayak gitu. Kalau enggak, untuk mendapatkan surat kecukupan SKP. Nanti kalau misalnya udah nih, tinggal klik sini, surat rekomendasi P2KB nanti muncul, ada yang bisa di-download. Nah untuk tahun sekarang itu nggak bisa di-download, nggak masalah, karena posisinya udah join ke Patelki, bukan join ya, udah ngeling langsung ke KTKI, maaf, bukan ke Padel, ke KTKI-nya langsung saat perpanjang kayak gitu ya. Nah ini kan udah, kalau udah kayak gitu udah selesai, berarti untuk part dari SIMK sudah selesai ya. Nanti Surya lanjut untuk part ke KTKI. Mungkin itu aja yang bisa Surya sampaikan. Jangan lupa untuk lihat ke part KTKI-nya ya, biar nggak bingung. Sekian dan terima kasih.